Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan ibu bapak guru yang kami hormati. Selamat pagi, siang, sore. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, berenergi, dan senyumnya tetap merekah ya. Sebelum masuk ke topik yang super penting ini, izinkan kami dari kelompok 3 buat menyapa kalian dulu. Nah, khusus di kesempatan yang seru ini, kami bakal mengajak kalian belajar bareng lewat tugas fikih yang kali ini membahas tentang khamar. C. Meminum khamar. 1. Pengertian dan hukum meminum khamar. Secara bahasa, khamar artinya penutup akal. Sementara menurut istilah fikih, khamar adalah segala jenis minuman atau benda lain yang dapat membekukan atau menghilangkan kesadaran, baik yang berbentuk minuman, sesuatu yang dihisap, cairan yang disuntikan, maupun makanan atau obat-obatan. Minum khamar adalah haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras berjudi berikut berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda sebagai berikut. Ani bani Umar qala Rasulullah kullu muskirin hamaru wa kullu muskirin haramu wa ma saribal hamra fid dunya famata wa huwa yudmi wa lam yatub lam yasrabaha fil akhirah. Artinya, Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan disebut kamar dan setiap kamar adalah haram. Siapa saja yang meminum khamar di dunia kemudian mati dalam keadaan demikian tanpa bertobat, maka ia tidak akan diberi minum kelak di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, syarat berlakunya had minimum khamar. Berikut adalah syarat-syarat penimum khamar yang dapat dijatuhi had. A. Balik. B. Berakal. C. Minum dengan sengaja dan atas kehendakannya sendiri. D. Penimum mengetahui bahwa yang diminum adalah sesuatu yang memabukkan. 3. Had meminum khamar. Seseorang yang meminum khamar akan dijatuhi hukuman had dan dianggap sebagai orang fasik, kecuali jika ia bertaubat. Kefasikan orang yang meminum khamar telah disepakati oleh para ulama, meskipun tidak sampai mabuk. Hal tersebut juga berlaku untuk jenis khamar yang lain. Adapun dasar penetapan hukuman had bagi peminum khamar adalah sebagai berikut. A. Pengakuan pelaku bahwa dia benar-benar meminum khamar. B. Kesaksian dua orang laki-laki adil atas perbuatannya. C. Orang tersebut tradisikan meminum khamar, misalnya dari aroma tubuhnya. Akibat mengonsumsinya. 1. Gangguan metabolisme tubuh yang menyebabkan kelainan sampai gagal ginjal dan hambatan pembentukan trombosit. 2. Dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kegagalan fungsi hati. Dan ketiga, menimbulkan kecanduan. 5. Hikmah had meminum khamar. Hikmah diharamkannya meminum khamar dan adanya had bagi peminum antara lain sebagai berikut. A. Menganggap kesehatan rohani dan jasmani khususnya pada bagian paru-paru, liver, dan saraf. B. Terakhir dari sifat peminum dan permusuhan dan kebencian yang disebabkan oleh pengaruh buruk meminum khamar. C. Mempersiapkan generasi penerus yang sehat rohani dan jasmani. Nah, itu dia penjelasan singkat dari kelompok 3 mengenai pengertian khamar, hukum dan dampaknya dalam pandangan fikih.
Kesimpulannya, Islam melarang keras hamar bukan tanpa alasan, melainkan demi menjaga akal sehat dan kebaikan diri kita sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kebiasaan bercanda kami yang kurang berkenan. Sampai jumpa di materi seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.